Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Titis Kurniawan, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara memilih instrumen penelitian dengan benar. Pemaparan ini mencakup 3 hal, yaitu pengantar tentang pentingnya memilih alat ukur, tahapan dalam memilih alat ukur, serta cara mengadopsi suatu alat ukur dalam penelitian. Sebagaimana kita ketahui, alat ukur atau instrumen penelitian adalah komponen yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Karena dengan instrumen ini, peneliti akan mendapatkan data, mengolah dan menganalisisnya, serta menyimpulkan hasil penelitian. Bila alat ukur yang digunakan tidak handal atau tidak akurat, maka akan menghasilkan data yang tidak valid. Hasil analisis dan kesimpulan menjadi salah, dan dampaknya hasil tersebut tidak bisa digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Selain itu, variabel penelitian membutuhkan alat ukur yang spesifik. Tidak bisa suatu alat ukur digunakan untuk banyak variabel. Dengan demikian, kita menjadi penting untuk menetapkan, memilih, dan memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan adalah alat ukur yang tepat untuk mendapatkan data yang handal dan akurat. Dengan perkembangan teknologi, sekarang banyak sekali literatur atau publikasi yang berisi tentang alat ukur untuk suatu variabel tertentu. Sayangnya, tidak semua alat ukur yang telah dipublikasi itu memiliki kualitas yang baik dan applicable untuk semua konteks penelitian. Karenanya, peneliti harus hati-hati dalam memilih dan memilah mana alat ukur yang memang paling tepat untuk mengukur variabel penelitiannya. Peneliti sebenarnya bisa saja mengembangkan alat ukur sendiri, namun untuk mengembangkan alat ukur merupakan kompetensi bagi mahasiswa doktoral. Dengan kata lain, rekomendasi terbaik bagi mahasiswa sarjana ataupun magister yang notabene adalah peneliti pemula bukan mengembangkan alat ukur, tetapi mengadopsi alat ukur yang sudah dikembangkan oleh peneliti lain. Untuk memilih alat ukur, hal pertama yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah mendefinisikan variabel penelitian dengan jelas. Dengannya menjadi jelas apa variabelnya, apa domain dan indikator-indikatornya, dan data apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran tentang indikator tersebut. Dengan mengetahui data yang dibutuhkan, peneliti bisa mengidentifikasi kira-kira alat ukur apa yang tepat untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian, peneliti perlu melakukan pencarian alat ukur terkait variabel penelitiannya yang sudah ada di literatur terdahulu dengan melakukan literatur review. Setelah menjaring alat ukur yang berpotensi untuk dijadikan alat ukur penelitian, peneliti melakukan telaah terhadap alat-alat ukur tersebut. Hal yang penting perlu ditelaah diantaranya adalah pengembang alat ukur sekaligus teori dan konsep yang mendasari pengembangan alat ukur tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang sudah ada itu memiliki dasar konsep dan teori yang sama dengan penelitian kita. Kalau mereka menggunakan konsep dan teori yang sama, berarti kita diuntungkan karena kemungkinan besar domain dan indikator variabelnya akan sama dengan apa yang kita ukur dalam penelitian kita. Aspek penting lain adalah atribut psikometrik alat ukur yang mencakup validitas dan reliabilitas. Valid berarti alat ukur tersebut handal dan akurat dalam mengukur variabel penelitian, adapun reliable berarti alat ukur tersebut handal dilihat dari aspek konsistensi hasil pengukurannya. Peneliti harus mengecek berapa nilai validitas dan reliabilitasnya. Di video pembelajaran yang lain sudah dibahas lebih lengkap terkait topik validitas dan reliabilitas instrumen. Silahkan diakses lebih lanjut. Pertimbangan lain yang perlu ditelaah oleh peneliti yang adalah alat ukur tersebut apakah sudah memiliki versi bahasa Indonesianya. Kenapa perlu mengecek ketersediaan versi bahasa Indonesia? Karena hal ini menjadi penting bagi peneliti untuk menilai keteraplikasian alat ukur. Cek sudah pernah diukur di berbagai tempat kah, beberapa setting kah, populasi yang mana saja yang pernah dilibatkan, dan seterusnya. Dari kesemua hasil telaahan tersebut, kita timbang dan putuskan untuk memilih alat ukur mana yang paling banyak memenuhi kriteria telaahan yang sudah sebutkan tadi. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menimbang tersebut adalah mengadopsi alat ukur. Untuk mengadopsi alat ukur, kita perlu mengontak pengembang atau pemilik alat ukur untuk mendapatkan izin penggunaan alat ukur tersebut dalam penelitian kita. Perkenalkan diri dan jelaskan secara singkat topik dan tujuan penelitian kita, serta sampaikan kepada yang memiliki alat ukur tersebut izin untuk mengadopsi alat ukur untuk kita gunakan dalam penelitian kita. Hal ini penting sebagai bentuk pelaksanaan prinsip etik dalam penelitian, dan juga sebagian alat ukur berada di bawah copyright tertentu
yang karenanya mengharuskan pengguna atau pengadopsi alat ukur membayar sejumlah uang tertentu. Bila dilanggar, pemilik atau alat ukur tersebut secara legal bisa menuntut kita untuk secara legal kita dipermasalahkan. Hal lain setelah mendapatkan izin dari pemilik, ada kalanya peneliti perlu melakukan adjustment, penyesuaian aplikasi alat ukur dalam konteks penelitian kita. Seperti salah satunya adalah ahli bahasa. Karena tidak semua alat ukur memiliki versi bahasa Indonesia. Yang salah satu metode untuk mengalih bahasakan yang direkomendasikan adalah forward and back translation method. Demikian pemaparan penjelasan tentang bagaimana cara memilih alat ukur dalam suatu penelitian. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain.